Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in wattabi'in wa tabi'it tabi'in wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puji serta syukur mari kita panjatkan bersama kepada Allah Subhanahu wa taala Jalla wa ala atas segala nikmat, karunia, anugerah yang telah Allah titipkan pada kita semua. Semoga nikmat, anugerah apapun yang Allah berikan kepada kita tidak membuat kita jauh dari Allah, tidak membuat kita lupa kepada Allah, tapi sebaliknya membuat kita semakin bersyukur dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pintu-pintu kebaikan itu hanya akan terbuka bagi orang-orang yang senantiasa mendawamkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dalam surah yang lain juga dengan kalimat yang sama dan serupa. Jika kalian bersyukur, maka sungguh aku akan tambahkan nikmat-nikmatku. Dan jika kalian kufur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Salawat beriring salam semoga terlimpahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap para sahabat, handai tolan, para kerabat, para hawari-hawari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat yang senantiasa setia mendampingi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, membersamai Nabi baik dalam keadaan bahagia maupun dalam keadaan sedih, baik dalam keadaan ringan maupun dalam keadaan berat, baik dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan mudah. Dan tentu kita berharap bahwa kita juga termasuk bagian dari golongan umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sesungguhnya diberikan privilege, diberikan keistimewaan. Apa keistimewaan yang Allah berikan kepada kita? Dan itu diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, bahwa kita itu dianggap sebagai saudaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sedikit kemudian kita sampaikan, para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saat Nabi menyatakan, suatu hari nanti ada saudara-saudaraku. Maka sahabat berkata, ya Rasulullah, bukankah kami ikhwanukum, bukankah kami adalah saudara-saudaramu? Nabi mengatakan, kalian adalah sahabat-sahabatku. Lalu siapa saudara-saudaramu kalau bukan kami? Ya umatku. Engkau hari ini menyaksikanku dan engkau beriman, wajar. Tapi nanti akan datang masa di mana aku tidak ada dan mereka tidak menyaksikanku, tapi mereka meyakiniku. Mudah-mudahan kita termasuk di antara umat-umat Nabi Muhammad yang kelak berhak mendapatkan syafaatul uzma yaumul qiyamah. Bapak-bapak sekalian, apa kabar di pagi hari ini? Mudah-mudahan sehat walafiat. Ini saya wajah baru
baru pertama ini diberikan amanah untuk menyampaikan materi di Komplek Sekretariat Negara RI Cidodol Baru, Kebayoran Lama. Rumah tidak jauh, rumah saya Ulu Jami di Gang Haji Satiri. Jadi ibu dan bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah satu kebahagiaan pada pagi hari ini bisa bersilaturahim dengan segala macam kenikmatan yang dijanjikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Datangnya saya bukan untuk menceramahi, tapi untuk sama-sama mentadabburi beberapa ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga dengan demikian akan menyempurnakan awal kehidupan kita di pagi hari ini. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di paginya. Bagi siapa itu? Bagi orang yang terbangun paginya, lalu kemudian mempersiapkan diri untuk beribadah, berangkat menuju masjid, lalu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan pagi ini dengan kita bertafakur sesaat, duduk sesaat, akan menyempurnakan pagi kita dan akan menyempurnakan pahala-pahala dan amal saleh kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi seorang muslim itu tidak hanya sebatas untuk beribadah saja. Akan tetapi kita diperintahkan oleh Allah juga selain beribadah, maka kita juga harus memiliki keilmuan, harus memiliki kepiawaian, harus memiliki kecerdasan. Karena dengan ilmu, dengan kecerdasan itu, maka tingkatan orang beriman itu akan lebih tinggi dibandingkan hanya sekedar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Mujadalah Allah sampaikan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, ya, yang menjadi penyempurna dari imannya dibandingkan mereka orang-orang yang hanya memiliki iman. Maka ahli ilmu itu akan berbeda dengan ahli ibadah. Orang-orang yang memiliki ilmu itu akan memiliki kecerdasan-kecerdasan intelektual, dan orang-orang yang beriman itu akan membantu dia untuk memiliki kecerdasan-kecerdasan spiritual. Nah, karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, artinya bahwa di dalam kehidupan kita manusia, orang-orang yang beriman itu memiliki tingkatan-tingkatan. Ada tingkatan-tingkatan muslim atau iman itu pada tingkatan-tingkatan terendah, ada tingkatan-tingkatan pertengahan, dan ada tingkatan-tingkatan yang paling tinggi. Meskipun sama-sama sebagai seorang muslim. Apa yang menentukan itu? Yang menentukan itu adalah efektivitas kegiatan, aktivitas di dalam kehidupan. Siapa yang banyak beramal, maka dia yang akan memperoleh nilai yang lebih besar. Walaupun sesungguhnya umur manusia itu hampir sama. Umur umat Nabi Muhammad itu hampir sama. Walaupun ada selisihnya, tapi selisih itu tidak signifikan perbedaannya. Kalaupun ada yang lebih, hanya segelintir yang memiliki kelebihan usia. Hal itu disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis beliau, "A'maru ummati baina sittin wa sab'in wa qalilun man yajuzu dzalika." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Ini jauh-jauh hari Nabi sudah menyampaikan ketika beliau masih ada. Jadi umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Artinya kalau udah mendekati 60, lah kudu siap-siap. Kalau udah mendekati 70 berarti kudu siap-siap.
Oh berarti saya masih 30, masih jauh. Belum tentu juga. Namanya hidup manusia itu kan semuanya dekat dengan kematian. Jadi perjalanan setiap orang dalam hidup itu menuju kematiannya. Nah, karena itu ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita memahami hadis Nabi tersebut, maka yang terpikir dalam benak kita adalah bagaimana cara kita bisa mengefektifkan kehidupan ini, kehidupan yang singkat ini untuk meraih banyak kebaikan. Jangan seperti mereka orang-orang Yahudi. Wala tajidannahum ahrasan nas ala hayatin. Mereka tamak terhadap usia, umur. Lah kalau pengen mereka bakal ditanya, mereka bakal jawab. Apa yang mereka inginkan? Alfisana, 1000 tahun lagi bakal bisa hidup. Tapi kan tidak mungkin. Karena kehidupan itu ada yang menentukan. Kehidupan itu ada yang membatasi. Kehidupan itu bukan bisa dibeli, tidak bisa disewa. Maka kalau sudah saatnya datang, maka apa yang terjadi? La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak bisa dimajukan, enggak bisa diundur. Nah, pemahaman semacam ini jelas besar pengaruhnya terhadap diri orang-orang yang beriman. Sehingga dia akan berpikir bagaimana mendayagunakan batas-batas usia dan kemampuan yang Allah titipkan kepada kita untuk mendatangkan banyak manfaat. Mengisi setiap kesempatan hidup untuk mendatangkan pahala-pahala yang besar. Mampu memanage kehidupan yang singkat ini untuk meraih kehidupan yang besar dan bermanfaat. Nah, orang-orang yang mampu mengolah, mampu mendayagunakan dan mampu memanfaatkan kesempatan hidup ini untuk bisa meraih manfaat yang banyak, maka di dalam sebuah istilah yang saya sebut dengan kecerdasan spiritual. Nah, kita kalau orang Betawi mah kudu punya kecerdasan spiritual. Lah apa itu kecerdasan spiritual? Secara gampangnya dapat dipahami bahwa kemampuan seseorang untuk mendayagunakan potensi yang dimilikinya untuk mendatangkan manfaat bagi kehidupannya. Berbicara tentang usia 60 sampai 70 itu singkat apa lama, Pak? Saya yakin mungkin sudah ada yang 70, ada yang 60 ya di depan. Bahkan bisa jadi ada yang lebih. Kalau lebih berarti injury time. Kesempatan yang Allah berikan kesempatan. Jadi namanya injury time ada waktu berakhirnya enggak? Pasti namanya injury time tambahan waktu. Edition. Nah, karena itu ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka di dalam kehidupan kita itu dituntut agar senantiasa bagaimana kita berlomba-lomba di dalam mencapai kebaikan hidup. Dan itulah yang dipesankan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 148. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Dimanapun kalian berada, di arah manapun kalian berada, apa yang harus dilakukan? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka tingkatan tadi yang saya sampaikan, satu, ada orang-orang muslim yang zalimun li nafsi, menzalimi dirinya sendiri. Dia beriman kepada Allah, dia muslim, tapi menzalimi dirinya sendiri dengan memperbanyak amal-amal dosa. Berarti zalim li nafsi, menzalimi dirinya sendiri. Kategori kedua ada yang muqtasid, pertengahan, menyeimbangkan. Di satu sisi dia beribadah kepada Allah, di sisi lain maksiat juga nggak bisa ditinggalkan, jalan. Walaupun kategori yang kedua ini bisa jadi masuk kategori orang-orang yang melakukan dosa, tapi bisa meninggalkan dosa-dosa besar. Ada tingkatan yang paling tinggi yang disebut dengan sabiqun bil khairat, orang-orang yang senantiasa berlomba-lomba, berkompetisi di dalam hidup ini untuk mencapai kebaikan. Ada satu mindset yang harus kita rubah di dalam hidup. Jangan hanya ingin menjadi nomor satu di dunia,
tapi jadilah orang-orang yang punya cita-cita menjadi orang-orang nomor satu di akhirat. Kalau kita sudah punya semangat ini, maka insya Allah saya yakin betul dengan hakul yakin bahwa setiap orang akan terus memacu dirinya untuk menggapai pencapaian yang tertinggi, yaitu menjadi orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari beberapa paparan mukaddimah yang sudah kami sampaikan, maka mari kita melihat, maka siapa yang sesungguhnya yang bisa menjadi pemenang di dalam kompetisi itu? Maka di antara syaratnya adalah orang-orang yang memiliki kecerdasan spiritual. Di antara kriterianya, siapakah orang-orang yang memiliki atau pribadi-pribadi, sebagaimana tema pribadi muslim cerdas spiritual itu, siapa sih sesungguhnya? Bagaimana sih karakter-karakter yang dimilikinya, yang mampu mendayagunakan kesempatan yang singkat untuk meraih banyak kebaikan? Pertama adalah orang-orang yang senantiasa menjadikan segala hal, segala kondisi sebagai peluang untuk meraih pahala. Maka tadi sudah kita sampaikan di awal, usia kita terbatas. Andai kata kita menggunakan kesempatan yang terbatas ini saja untuk beribadah, maka pada hakikatnya tanggung jawab dan kewajiban kita kepada Allah itu tidak akan pernah bisa kita tuntaskan sepenuhnya, karena usia yang sangat terbatas. Kalau kita juga berpikir bahwa usia yang singkat ini bagi setiap orang tidak mungkin untuk dapat memanfaatkan seluruhnya untuk beribadah, karena mentalitas manusia itu kan Allah titipkan pada dirinya hawa nafsu, Allah juga titipkan pada dirinya kebaikan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada sisi takwanya, ada sisi dosanya. Maka tidak ada orang-orang yang ada di atas muka bumi ini bersih dari dosa, tidak pernah melakukan dosa, mustahil. Ada kalanya dia melakukan dosa, dan ketika kita melakukan dosa, paling tidak sudah mengurangi sedikit bagian dari usia kita. Dan ini kita sadari betul. Bukan hanya yang mendengarkan, tapi juga yang ngomong. Berapa banyak waktu kita yang terbuang dalam kehidupan kita? Jangan kita hitung jumlah 60-70 tahun. Kita kalkulasikan dalam sehari saja. Dalam batas 24 jam setiap orang hidup. Seberapa banyak kesempatan 24 jam itu untuk beribadah, dan seberapa banyak di antara 24 jam itu untuk melakukan sesuatu yang tidak memiliki nilai kebaikan. Atau bisa jadi masuk kategori yang ketiga, yang nilainya sia-sia. Ketika setiap orang mau jujur menghitung itu, mengevaluasi itu, maka kita akan menemukan di dalam diri kita, kehidupan kita, dengan penuh kesadaran dan kejujuran kita, Masya Allah, Subhanallah, bahkan mungkin kita akan memperbanyak istighfar kepada Allah, karena ternyata dari 24 jam waktu yang Allah titipkan kepada kita sehari itu, hanya berapa % saja kita bisa menggunakannya untuk kebaikan. Nah, karena itu tidak lain yang dapat kita lakukan, kriteria orang-orang yang memiliki kepribadian atau seseorang muslim memiliki kecerdasan spiritual itu adalah menggunakan setiap kesempatan itu untuk dapat mendulang pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita diperintahkan, kita dimotivasi, lakukan apa yang kau bisa, sekecil apapun, sedikit apapun kesempatan itu. Maka bagi orang-orang yang memiliki kecerdasan spiritual itu, sampah dan penghalang jalan itu akan menjadi ladang amal baginya. Ini berbicara tentang kecerdasan spiritual.
Ada sampah maka dia akan pungut, dia akan buang di tempatnya. Ada penghalang jalan maka dia akan ambil lalu kemudian dia akan letakkan pada tempatnya. Sehingga dia berharap orang yang melalui jalan tersebut tidak terhalang. Dan itu subhanallah, itu sudah menjadi ladang, tanpa harus menunggu sesuatu yang besar untuk membuat dia harus melangkah untuk melakukan sesuatu kegiatan baik. Ketika seseorang melihat musibah, maka ini adalah peluang. Musibah bagi orang lain, fawaid inda qaum. Musibah yang terjadi pada suatu kaum adalah faidah bagi kaum yang lain. Mengapa saya katakan itu menjadi faidah? Ketika terjadi musibah bagi orang lain, maka musibah orang lain ini akan menjadi peluang pahala bagi orang-orang yang tidak terkena musibah. Plus juga bagi orang-orang yang terkena musibah. Maka bagaimana? Membantu dan meringankan bebannya adalah peluang untuk melakukan ibadah. Seberapa banyak, seberapapun besarnya kemampuan yang kita miliki. Manusia seringkali menunggu kesempatan besar, sehingga itu menjadi alasan untuk menghentikan langkahnya melakukan kebaikan. Nunggu kaya baru sedekah, nunggu pinter baru berbagi ilmunya, nunggu kuat baru berbagi tenaga. Lalu kira-kira kalau apa yang diimpikan, diharapkan itu tidak tercapai, lalu kapan seseorang itu bisa melakukan kebaikan? Dan ternyata para sahabat-sahabat Nabi yang dicontohkan di dalam beberapa kisah-kisah menariknya adalah pribadi-pribadi yang senantiasa setiap waktu itu adalah kompetisi. Setiap kesempatan itu adalah kompetisi. Yang sering diceritakan kompetisi antara sahabat Nabi SAW yang mulia Abu Bakar As-Siddiq, manusia mulia setelah Nabi SAW, dengan sahabat Nabi yang lain Umar bin Khattab. Ini dalam beberapa kisah, dalam beberapa riwayat disampaikan tentang kisah-kisah tersebut. Salah satu kisah menariknya antara lain bagaimana getolnya Umar bin Khattab itu ingin mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq di dalam berderma. Coba perhatikan. Padahal sesungguhnya mereka itu berada dalam zona aman, Pak. Abu Bakar itu zona aman, Umar itu zona aman. Kenapa? Karena mereka termasuk di antara al-mubasysyiruna bil jannah, orang-orang yang sudah dikabarkan masuk surga sebelum meninggal. Kira-kira kalau kita udah dikabarin masuk surga, kira-kira udah zona aman nggak? Udah aman aja lah. Ini Abu Bakar, orang termulia setelah Nabi SAW, manusia mulia setelah Nabi. Umar bin Khattab juga adalah seorang sahabat yang luar biasa. Mereka di dalam kehidupan mereka mencoba untuk terus berkompetisi. Mereka tidak lengah. Mereka tidak terbang di awang-awang, disebabkan karena janji Allah untuk memasukkan mereka ke dalam surga. Maka suatu hari ketika Nabi SAW mengumumkan kebutuhan harta benda sebagai modal untuk berperang, sebagai modal untuk dakwah, maka apa yang dilakukan oleh para sahabat? Mereka berlomba-lomba menyiapkan harta yang dimilikinya untuk mereka berikan dan mereka sumbangkan melalui Rasul SAW. Maka Umar bin Khattab saat itu datang kepada Nabi, menyegerakan langkahnya untuk membawa harta benda yang dimilikinya untuk disedekahkan. Saat melihat Umar bin Khattab datang, maka Nabi bertanya kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu?" Maka Umar menjawab, "Mithluh ya Rasulullah, seperti apa yang aku bawa." Berarti kalau seperti apa yang aku bawa, berarti setengahnya. Kan logikanya begitu, Pak. Jangan berbicara setengah itu sedikit. Kita punya duit 1 juta, Bapak disuruh nyumbang 500, kira-kira banyak apa orang?
Urusan setengah itu banyak. Tambah ada duitnya. Kita punya duit 1 miliar kali mungkin. Nah 1 miliar itu kemudian kita disuruh menyumbangkannya setengah. Banyak atau tidak? Luar biasa banyak. Maka Umar itu merasa dalam dirinya bahwa apa yang disedekahkan itu sudah banyak. Tapi ternyata apa yang terjadi? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Waktu kita singkat, mohon maaf, saya akan persingkat lagi. Lalu kemudian Abu Bakar pun datang. Dan ketika Abu Bakar datang membawa hartanya, maka Rasulullah kemudian takjub melihat Abu Bakar. Sambil Rasulullah bertanya, "Madza tarakta li ahlika?" Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Maka apa jawab Abu Bakar? Cukup bagiku dan keluargaku Allah dan Rasulnya. Lu perhatikan, ini kompetisi kan. Yang tadinya Umar sudah merasa di atas awan dalam hal tersebut karena jumlahnya yang dimilikinya udah banyak. Bahwa ternyata ada yang masih banyak lagi, dan dia adalah Abu Bakar As-Siddiq. Membawa seluruh harta yang dimilikinya dan cukup Allah dan Rasulnya yang tinggalkan untuk keluarganya. Kita mungkin tidak bisa seperti Abu Bakar yang luar biasa dahsyatnya. Kita mungkin tidak bisa seperti Umar bin Khattab, tapi motivasi untuk melakukan dan menjadikan setiap peluang itu sebagai ladang amal wajib untuk kita miliki jika kita ingin meningkatkan kualitas diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, sudah ada di depan Bapak-bapak sekalian teksnya, tapi kemudian saya persingkat atau saya perluas maknanya. Yang kedua, orang yang memiliki kecerdasan spiritual itu adalah orang-orang yang melakukan amal yang memiliki nilai keteladanan dan keloporan. Seorang muslim yang baik bukan hanya berpikir bagaimana dia bisa berbuat kebaikan untuk dirinya, tapi seorang muslim yang memiliki kecerdasan adalah bagaimana dia bisa berbuat dan dia bisa menjadi contoh bagi orang lain. Apa keuntungannya? Karena orang yang memberikan contoh bagi orang lain, orang yang dijadikan teladan dalam sebuah kebaikan akan mendapatkan 2 kebaikan. 1 kebaikan karena dia melakukan amal, 2 dia akan mendapatkan kebaikan karena dia menjadi teladan kebaikan bagi orang lain. Bagi orang-orang yang memiliki kecerdasan, dia akan berpikir untuk melakukan hal tersebut di dalam setiap kesempatan hidupnya. Maka dalam sebuah hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW, hadis riwayat Imam Muslim, beliau mengatakan, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man ba'dah min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'." Barang siapa yang memberikan contoh kebaikan di dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang melakukan setelahnya, tanpa mengurangi pahala orang-orang yang melakukan setelahnya sedikit pun. Simpel saja Pak. Kita tersenyum kepada orang lain, lalu kemudian orang lain mengikuti tata krama yang kita miliki, maka otomatis senyuman pertama yang kita berikan sebagai contoh itu akan mendatangkan mendulang 2 pahala besar. 1 pahala karena kita berbuat, dan kedua karena orang melakukan kebaikan. Maka amal jariah ini yang disebut dengan amal jariah. Kita sadar betul bahwa kita tidak bisa berbuat sebanyak-banyaknya. Terlebih ketika kita sudah tidak mampu lagi berbuat. Apa yang bisa kita perbuat dalam hidup? Gak bisa. Yang kita harapkan adalah amal-amal kebaikan yang pernah kita lakukan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Terlebih ketika kita sudah meninggal dunia, lalu kita tertanam di dalam tanah, bercampur, lalu kemudian sudah kembali menjadi tanah. Tidak ada harapan yang bisa kita lakukan kecuali adakah kebaikan-kebaikan yang datang kepadaku dari kebaikan yang pernah kita lakukan. Maka anak yang mendoakan orang tuanya adalah bagian dari amal jariah. Wakaf yang kita berikan, amal soleh dalam kehidupan kita, itu juga akan mengalir pahalanya bagi kita. Ilmu yang kita ajarkan kepada orang lain sekecil apapun, itu pun juga akan menjadi amal jariah buat kita semua. Nah, kita mesti hati-hati juga karena hadis itu tidak berhenti sampai di situ. Karena hadis itu berkata, "Man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah." Orang yang memberikan contoh keburukan di dalam Islam, maka sesungguhnya dia pun mendapatkan keburukan dosa dan dosa orang-orang yang juga yang mengikutinya. Yang kedua. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah,
Bagaimana seseorang yang memiliki kecerdasan spiritual itu memprioritaskan amal yang mendatangkan manfaat dan pahala yang besar. Di tengah keterbatasan yang kita miliki, maka kita mesti berpikir ini, bagaimana cara mendatangkan pahala yang besar. Nah, kisah terakhir yang perlu kami sampaikan ya, untuk keempat dan kelima nanti bisa dibaca karena memang jatahnya 30 menit untuk pengajian pagi ini ya. Yang terakhir yang perlu kami sampaikan untuk kesempatan hari ini, poin yang ketiga, yang memprioritaskan amal yang mendatangkan manfaat. Amal itu banyak, tapi kita tidak mungkin untuk melakukan semuanya karena keterbatasan kita. Maka kita hendaknya pandai-pandai memanfaatkan dan memprioritaskan mana yang kira-kira bisa kita lakukan dengan kesempatan yang terbatas itu. Satu kisah, Juwairiyah, seorang sahabat Nabi SAW. Beliau berangkat dari rumah menuju masjid, sampai kemudian kembali waktu duha ke rumahnya. Beliau berzikir sepanjang jalan dan sampai pulang. Rasulullah melihat apa yang dia lakukan itu, dan itu adalah amalan yang luar biasa besarnya. Tapi bagi Nabi SAW ini menyulitkan enggak ya? Ada enggak hal-hal lain yang bisa dilakukan yang singkat tapi memiliki pahala yang bisa jadi lebih besar dari apa yang dia lakukan itu? Ini kan efektif namanya, Pak. Sehingga Nabi mengatakan, laqad qulti laki ba'da. Aku mengatakan kalimat setelah arba'a kalimatin thalatha marrat. Ada 4 kalimat yang aku ulang 3 kali. Kalau itu ditimbang apa yang aku ucapkan, kata Nabi, selain apa yang kau ucapkan, maka nilainya akan jauh lebih besar timbangannya dibandingkan amalan yang kau lakukan. Ini kan Nabi mengajarkan itu. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Dibaca 3 kali. Subhanallah, coba bisa diulangi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Kalau ini diamalkan, kata Nabi, maka pahala zikirmu dari awal pagi sampai pulang duha, aku mendapatkan jauh lebih besar timbangannya. Dan banyak lagi amal-amal yang lain yang bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Saya kira ini mukaddimah di awal pertemuan kita. Bapak-bapak sekalian, mohon maaf bila sudah mengambil waktunya sedikit melampaui batas awal. Karena memang kalau udah ngomong itu kadang lupa waktunya. Yang mudah-mudahan tidak mengurangi semangat untuk terus mengaji.